Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat sore. Saya sampai habis suaranya nih. Gagal mulu mau live di Facebook, gagal. Ini coba live di IG. Hari ini kita live dari press room Kemendikbud di Senayan, Jakarta. Kebetulan sekarang saya sedang lagi kerja di sini. Biasanya di rumah. Ini pertama kalinya saya selama pandemi saya bekerja di sini. Kita tunggu ya kedatangan dari Piwa. Iya, udah sejam. Melelahkan. Seharusnya udah banyak berita yang dibikin ini. Iya. Halo Piwa. Request, Pak. Request. Oke, go live with Pancena. Oke, go live. Oke, Wak. Halo, Wak. Nah. 1 jam gak kelar-kelar ini. Ngurusin masalah teknis. Tadi kenapa ya ujung-ujungnya hilang ya? Itu dia, gue juga heran tuh. Kenapa tiba-tiba hilang? Ini sambil ngomong anak-anak. Ngeri. Oke, gue buka mulu nih, capek deh gue. Buka mulu. Halo. Ini videonya pause lagi. Oke, halo teman-teman. Selamat sore, semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Hari ini saya akan live bersama dengan Piwa atau panggilan akrab dari Dita Setiawan ya. Seorang jurnalis di Bikin Rakyat yang sehari-hari bertugas di istana. Membahas mengenai video kemarahan Presiden Jokowi yang sedang ini lagi headline di mana-mana, majalah di koran ataupun di sosial media. Hari ini saya live dari press room Kemendikbud Senayan, Jakarta. Sementara Piwa live di mana, Wak? Di kantor. Gue di kantor. Belum bayar kali wifi lu, Wak. Kayaknya sih gitu. Kok putus-putus reconnecting mulu tuh. Suara lu yang putus tuh. Kenapa ya? Sebenarnya kita tadi udah live, kemudian karena saya nggak bisa menginvite Piwa. Terus setelah join berhasil akhirnya bertemu live di Facebook, kemudian hilang, tiba-tiba mati. Kita juga bertanya itu kenapa? Sinyal. Kayaknya sinyal. Wah, putus-putus suaranya, sinyalnya kurang bagus deh kayaknya. Sinyal wifi-nya. Sinyal wifi gue penuh padahal. Iya, nih kenapa nih? Ini gue juga penuh nih. Muti ada. Halo, ya. Halo Mut. Wah, gue jadi lupa nih semua pertanyaannya nih. Sebagai, ini udah stabil belum nih? Susah banget kalau ngomongin PPDB nih gue. Ngomongin PPDB aja deh. Seru deh. Lu kan sebagai seorang jurnalis yang biasa. Coba ngomongin PPDB kayaknya lancar. Halo, Wak. Halo. Ya, udah stabil belum nih? Stabil. Oke. Mungkin harus pindah posisi kali. Oke. Wak, lu sebagai jurnalis yang biasanya meliput di sana, gimana lu, Wak, merespon video
video tersebut? Ketawa-tawa. Gimana lu merespon video itu? Percaya, itu video beneran ada. Tapi ternyata video itu dikeluarkan resmi oleh pihak presiden. Halo, Ndri. Nah, ya. Udah. Karena yang gue tahu, dan mungkin masyarakat juga tahu, tipe-tipe Pak Jokowi di depan publik itu nggak kayak gitu. Dia itu nggak marah-marah. Walaupun sebenarnya itu bukan di depan publik ya, dia marah-marahnya, tapi marah-marah di acara yang tertutup, yang tidak boleh diliput sama pihak media, dan itu rekaman hanya direkam oleh pihak istana gitu. Tapi kan akhirnya itu dikeluarkan ke publik. Nah, gue nggak percaya awalnya gitu. Tapi setelah gue dapat informasi dari sana-sini, ternyata ya emang begitu adanya. Dan kenapa itu video baru sekitar 10 hari setelah hari kejadian, ternyata mendapat perhatian lagi Bapak Presiden. Jadi orang humasnya bilang, sebelum mereka mau menyebarin video itu, mereka izin dulu ke Pak Presiden. Setelah Pak Presiden oke, katanya gitu kan, setelah Pak Presiden approve, baru dia di-share. Nah, dari situ setelah tahu kronologisnya, yang tadinya di pikiran gua, itu cuman gimmick doang kali. Setelah tahu prosesnya, ternyata prosesnya dalam artian itu adalah proses perizinan itu sampai harus dikeluarkannya ya, ternyata harus sampai ke Presiden. Dari situ asumsi gua, kayaknya ini beneran gitu, marahnya itu bukan teatrikal, bukan basa-basi, tapi benar-benar marah gitu. Dari situ lagi, kalau misalkan presiden yang terkenal pendiam, walaupun sering kan Presiden Jokowi itu senangnya senyum-senyum, ramah gitu, sama masyarakat. Tapi di situ tuh dikelihatkan marah banget gitu, sampai kalau ngelihat mimik wajahnya tuh kayak yang gemes gitu, dan sedikit menahan, ada yang ditahan juga kayaknya. Berarti ada yang genting di negara ini gitu. Gitu doang sih. Jadi akhirnya gue kesimpulannya bahwa itu ya halo. Apa tadi? Ya, kesimpulannya apa tadi? Terputus pas kesimpulan. Ya kesimpulannya setelah ngelihat proses sebelum itu dipublis, kesimpulannya adalah itu video bukan rekayasa, dalam artian bukan teatrikal doang, bukan gimmick doang, bukan seolah-olah Pak Jokowi ngambek, tapi emang beneran ngambek gitu. Oke. Kalau kesimpulan gue, kalau presiden yang terkenal ramah senyum, dekat dengan masyarakat, sederhana sampai marah-marah seperti itu, berarti ada hal yang genting di negara ini gitu. Soal kegentingannya seperti apa gitu, gue nggak tahu apa ya. Gue nggak punya akses sampai ke situ sih. Sedih sekali ya lu, nggak punya akses, dekat di istana tapi nggak punya akses. Ini, menurut lu apa tuh makna yang tersirat dari perilisan video itu? Nggak tahu ya. Mungkin ini analisa ugal-ugalan gue aja sih ya. Kalau misalkan itu video disebarnya pas hari H, mungkin hari H itu berarti tanggal 18 ya. Betul. Mungkin efeknya nggak akan seperti kayak sekarang gitu. Efeknya mungkin itu murni ke kesalahan Pak Jokowi doang gitu kan, melampiaskan kekesalan ke para menterinya yang dianggap lamban bekerja telah mengeksekusi.
Tapi dengan ada jeda 10 hari, nggak tahu nih, itu kan berarti ada momentum tuh. Ya nggak sih? Ada hal yang ingin disampaikan oleh pemerintah supaya masyarakat tertuju ke video itu gitu kan. Entah itu apa hal yang ditutupinya. Itu apa, atau mungkin supaya masyarakat emang benar-benar pengen supaya tahu Pak Jokowi marah. Tapi kalau gue pribadi sih ngelihatnya karena video itu sangat sulit sekali untuk nggak dikaitkan dengan urusan politik. Kalau ngelihatnya gitu, kalau urusan iya, kan belakangan ini Pak Jokowi dikritik abis-abisan tuh soal RUU HIP. Ya, ideologi Pancasila. Sampai sekarang tarik ulur katanya Pak dari pihak istana nggak mengajukan itu ke DPR. Tapi DPR tetap. Terus undang-undang Tapera juga yang tabungan perumahan rakyat, Pak Jokowi kena sorotan banget tuh. Terus soal ya kan? Soal apa? Soal penanganan COVID. Oh, penanganan COVID, ya. Ya kan, penanganan COVID. Apakah kita udah harus masuk new normal atau belum? Itu kan sampai sekarang masih jadi debat publik tuh. Betul, masih jadi pembahasan ya. Iya, jadi pembahasan dan mengarahnya terus ke Pak Jokowi gitu kan. Iya. Kritikannya ya wajar sih, masyarakat ngarahnya ke Pak Jokowi karena Pak Jokowi kan presiden. Yang paling berkuasa ini gitu kan, secara pemerintahan. Dengan keluarnya video itu gue lihat mungkin harapannya kritikannya nggak terlalu tersasar ke Pak Jokowi nih, tapi ke menteri-menterinya mungkin yang mengurusi itu gitu. Gue lihat sih gitu, secara pribadi ya, secara insting jurnalistik gue ya kayak gitu. Kan lu tahu sendiri lah di dunia jurnalistik itu ada istilahnya teori penggiringan isu gitu kan, agenda settingnya seperti apa supaya isu yang berat itu nggak terlalu difokuskan tapi fokusnya kebagi gitu kan, masyarakat terpercaya. Mungkin salah satunya dampak dari video itu disebar itu kan sekarang kita dari awalnya rame-rame soal HIP, dari awalnya rame soal Tapera, sekarang semua terarah ke situ gitu. Dan itu efektif ya. Sekarang kan kalau kita lihat di headline di koran, di media online, itu isunya itu semua ya. Itu semua anjir. Itu semua bener. Dan iya, mudah-mudahan sih nggak ada isu yang lebih genting lagi yang tertutupi oleh videonya yang menyebar itu gitu. Oke. Gue sih harap itu. Menurut lu ini apa namanya? Apa nih makna yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu dalam video itu tuh? Sampai dia mau mengubah image-nya kan setelah 10 hari berkonsultasi akhirnya dirilis ke publik gitu. Menurut lu apa itu makna yang tersirat dalam hal itu? Gue juga ngelihat video itu beberapa kali ya. Dan ada soundbite-nya gitu. Apa sih, ada penekanannya yang gue tertarik ketika Pak Jokowi bilang saya mempertaruhkan reputasi politik saya gitu kan. Betul. Saya jengkelnya tuh di situ gitu kata Pak Jokowi kan. Bukan sakitnya di situ ya? Iya, ya berarti emang video itu dikeluarkan. Asumsi gue itu benar-benar Jokowi supaya Pak Jokowi itu pengen menenangkan urusan-urusan politik yang saat ini semua terarah ke dia kritiknya gitu. Kayak gitu gue lihat. Jadi benar-benar murni video itu dikeluarkan adalah untuk meredam urusan-urusan politik yang selama ini terarah ke dia, baik itu soal COVID, urusan politiknya terarahnya ke dia, kebijakan-kebijakannya. RUU HIP jelas, kayak gitu sih. Oke, Wak. Kalau lu sebagai jurnalis yang bertugas di istana itu, apa memang biasa seperti itu? Maksud gue itu semua kesalahan itu dilimpahkan ke Pak Jokowi gitu. Selama gue liputan di istana sih, gue kan baru 1 tahun sebenarnya. 1 tahun pun karena gara-gara COVID ini udah jarang lagi ke istana gitu. Dan emang agendanya selalu intern.
selama gue liputan di istana, ya emang setiap ada isu-isu besar itu tuh ya otomatis kita sebagai wartawan pengennya mendapatkan klarifikasi langsung dari orang yang paling kompeten gitu kan. Ya otomatis kita meminta konfirmasi langsung dari Pak Jokowi gitu kan. Misalkan waktu itu ada soal apa ya yang urusan hukum, misalkan soal Anies. Anies gue salah, Novel Baswedan. Pak Jokowi mau tuh komen, ya kan? Karena Pak Novel terus-terusan kan meminta Pak Jokowi merespon, akhirnya Pak Jokowi merespon. Terus urusan apa lagi ya? Urusan banyaklah yang hal-hal yang genting itu Pak Jokowi mau merespon. Apalagi kalau misalkan emang banyak yang sudah menyudutkan dia mau kok merespon gitu. Selama ini sih seperti itu, Ndri. Berat juga ya, Wak, jadi presiden ya. Enak harus menanggapi banyak hal. Berat sih, tapi kan setimpal lah dengan keberatannya itu. Iya, Pak. Nah, balik lagi ke topik, lu sebagai jurnalis gimana lu ngerespon, maksud gue di media lu ngerespon dari video itu? Apa jadi headline juga? Di koran gue headline. Coba, lu pamer dong, pamer. Oke. Di koran gue headline-nya kayak gini, gue bacain ya. Tak cukup pernyataan keras, Presiden diminta ambil tindakan tegas. Judul ini judul resmi dari redaksi gue. Padahal gue waktu itu rekomendasinya bukan judul kayak ini. Lo rekomendasinya apa tuh? Sebelum diedit editor, ininya apa? Judul awal lo? Judul awal gue, Pak Jokowi berusaha cuci tangan. Judul awal gue itu. Luar biasa lu, Wak. Tapi ya gue ambil judul kayak itu, gue bukan opini gue pinjem mulut pengamat bilang seperti itu tuh, ya gue itu jadiin angle. Kalau itu misalkan judul yang datang dari persepsi gue kan nggak boleh. Betul. Iya nggak? Iya. Gue ada pengamat politik yang bilang seperti itu, ya gue jadiin angle. Tapi sama apa tuh, Wak, kantor gue, alasannya, Wak? Alasannya ya itu tadi, sebenarnya kan walau bagaimanapun kalau menterinya salah, yang totali 100% menteri yang salah kan? Ya kan menteri yang milih Pak Presiden, prerogatif. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue harusnya marah-marah itu nggak usah disebar ke publik, udah urusan intern aja. Kalau gue jadi presiden, gue marah-marahin anak gue nggak akan disebar ke publik. Sayang lo nggak jadi presiden ya? Iya. Kalau gue marah-marahin anak gue ya otomatis gue juga kayak marahin diri gue sendiri lah. Orang dia yang milih gue. Gue usul lo jadi presiden ini aja, Wak. Bujangan, Wak. Presiden gue. Presiden apa? Enggak. Presiden pengangguran. Oke, ini sekarang kan kita kolaborasi nih biar gak nganggur. Iya, ada Mas Indra nih. Halo Mas Indra. Iya, halo Mas Indra, ada Agustin juga nih. Ada Muti. Oh iya, ada Muti. Iya. Wah, masih lingkaran aja ternyata yang nonton. Lu balik, ini Wak, apa? Terus kalau menurut lu isu reshuffle itu bener gak? Atau cuma sentilan doang? Nah, ini yang menarik. Atau nanti benar-benar jadi kenyataan? Sejauh ini dari wawancara dengan Pak Muldoko, dia bilang isu reshuffle itu bisa dimaknai bahwa Pak Jokowi itu ingin menunjukkan ke bawahannya, gini loh caranya kerja yang benar dalam situasi manajemen krisis. Turun ke lapangan langsung, selesaikan di lapangan langsung. Jadi isu reshuffle itu secara tersirat kalau dari omongan Pak Muldoko itu kayaknya nggak akan terjadi, kayaknya. Tapi kalau gue sendiri menganalisis sebagai insting gue sebagai jurnalis, betul. Walaupun 8 tahun, gue yakin reshuffle itu bakal terjadi.
90% kayaknya bakal terjadi reshuffle itu. Dan Tapi mungkin apalagi ya. Sorry. Lanjut. Apalagi sekarang lanjut. Respon-respon dari para politisi yang dari Senayan kah, yang dari daerah kah, semuanya mengarah ke situ kan. Semuanya mengarah. Emang udah saatnya nih kalau menterinya nggak becus ganti aja, menteri nggak becus ganti aja. Karena reshuffle itu buat partai politik menguntungkan. Oke. Bagi-bagi kue ya. Partai politik bisa memasukkan kader-kadernya sebagai pejabat di pemerintahan kan, yang bukan oposisi gitu. Makanya kalau ketika Pak Jokowi, bila perlu saya reshuffle, bila perlu saya bubarkan lembaga negara gitu kan. Makanya yang paling direspon sama politisi-politisi justru reshuffle-nya ini, karena buat mereka menguntungkan. Iya kan? Oke, ya. Apa nih gue masukin kader gue masuk situ. Nah gitu, tapi ngelihat statement secara tersirat dari Pak Muldoko, reshuffle itu masih jauh lah. Masih jauh gitu. Tapi kan kita tahu kalau terus digoreng, terus tekanan untuk reshuffle ini banyak jadi pemberitaan di mana-mana, suatu saat itu bisa dianggap kemauan rakyat. Di kita kan kayak gitu cuy. Iya. Tapi mungkin nggak terjadi saat pandemi begini, mungkin nggak terjadi reshuffle. Gua nggak ngerti dah, itu bukan hak prerogatif lu ya. Iya, itu nggak tahu dah. Kalau gue kan insting ya, bicara insting kita sebagai yang biasa mengawasi isu-isu yang kita anggap penting untuk masyarakat tahu gitu kan. Kalau masalah reshuffle itu di tengah pandemi, gue bukan ahlinya cuy. Politisi. Iya. Terus kan tadi lu bilang sebagai insting wartawan kan kerap tipis tuh kupingnya dengar-dengar bocoran. Itu menteri mana nih yang kira-kira bakal direshuffle nih? Bocoran mah udah banyak cuy. Kasih tahu dong, apa tuh? Gak tau sih, kalau dari gue wawancara beberapa pengamat, baik pengamat politik, baik pengamat ekonomi, seenggaknya ada 2-3 mungkin. 3 lah maksimal yang bakal kena ganti. Siapa itu? Dan itu katanya mungkin, yang paling mungkin adalah mengganti orang-orang profesional. Oh, oke. Diganti orang partai ya? Yes, biar keseimbangan politiknya makin kuat lah. Logis kan? Iya, katanya gitu. Di tengah krisis kayak gini butuh dukungan politik cuy. Betul. Biar nggak di sini mulu. Tapi yang disorot mungkin menteri yang punya gedung lu tempat tinggal sekarang tuh kena ganti. Menteri apa itu? Menteri apa? Sebut nama. Coba lu berani gak? Kita berharap apapun itu kan yang terbaik untuk negara ini ya. Bukan begitu kan, Biwa? Iyalah. Iya, terus, buat terus ini, Biwa. Ini mudah-mudahan kita nggak di-cut kayak tadi nih, kayak di Facebook tuh langsung cut, hilang. Ini sih oke sih. Lancar nih, kayaknya viewersnya juga. Iya, viewernya dikit nih, berapa orang? Cuma 2 orang. Kalau di Facebook kan banyak yang udah menunggu. Gagal lagi. Wah, itu balik lagi ke ini tadi, ke video tadi ya. Kan di video itu kan yang paling disorot itu kan penyerapan anggaran di Kemenkes yang baru 1,53%. Padahal anggarannya itu kan besar sekali gitu. Apakah ada mengarah-ngarah ke ini nih, ke menterinya nih? Ya kalau gua di berita gua sih kayak gitu bilangnya.
Di berita gue kayak gitu. Dan di berita gue bilang bahwa Menteri A, B, C yang secara lugas dicontohkan oleh Pak Jokowi di video itu, ini nih anggaran kesehatan berkurang 1% ini nih bansos, itu bisa diartikan bahwa Pak Jokowi emang kesal dengan kinerja dua bidang tersebut. Ketika ketika kita sebagai jurnalis mengasumsikan itu adalah sinyal, dan gua konfirmasi lagi, gua cari tukar pandangan lagi dengan pengamat politik, ya itu ternyata benar. Menurut mereka pun kemungkinan yang terkena itu yang apa yang diomongin Pak Jokowi itu gitu. Dan itu sudah sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal. Itu sinyalnya kalau kata pengamat politik itu sinyalnya jelas banget. Jelas banget itu. Ngomongin soal anggaran kesehatan, ngomongin soal bansos. Kayak gitu. Bansos bisa-bisa yang nangani, menteri yang nangani itu bisa di-reshuffle juga dong. Kalau tanda sinyal-sinyalnya seperti itu. Pak Juliari itu orang partai ya? Iya. Kayaknya digeser doang. Kayaknya. Oh, oke. Ya. Di rolling. Profesional bisa aja diganti. Ya, profesional kan memang nggak punya dukungan, nggak punya politik. backupan politik ya. Dan itu bisa diganti ya. Oke. Menarik juga ya bahas reshuffle ini ya. Ini mah udah langsung di cut dong di Facebook. Lalu banyak yang apa? Iya. Iya, banyak yang mau nonton. Terus banyak juga yang nge-add gue, orang-orang gak jelas gitu lah nge-add gue. Yang mutual friend-nya cuma satu. Apa? Bukan terkenal. Terima kasih. Gue emang cita-citanya abis sering-sering live begini, mungkin bentar lagi gue jadi kayak Deddy Corbuzier nih. Bagus. Pensiun. Wah, lu ngomong apa lagi nih, Pak? Gue kayak kehabisan pertanyaan nih. Udah hilang mood gue gara-gara di-cut di Facebook tadi. Iya ya, padahal kita pengennya, ya kenapa kita pilih di Facebook tadi kan supaya masyarakat tahu kerja orang jurnalis itu kayak gini gitu kan. Kita maksudnya gitu kan, Yanti ya. Betul. Kita pengen sharing juga, soalnya kan berita-berita yang ditonton, yang didengar, yang dibaca itu kan hasil karya kita-kita nih. Nah, kita-kita dapat memposisikan isu itu ya, tadinya itu yang pengen gue sharing. Bagaimana kita mengemas sebuah informasi yang dianggap penting dan dijadikan berita dan disampaikan ke masyarakat, prosesnya itu rumit gitu. Dan banyak pandangan, soalnya dari video itu kan sebenarnya faktanya cuma satu. Pak Jokowi marah. Tapi marahnya itu diasumsikan banyak hal kan, bisa dilihat dari kacamata sebelah mana nih. Kayak gitu. Di Facebooknya tadi. Dikat. Besok-besok kita bahas soal hal lain aja kali ya. Iya Gus, yang nge-cut FB. Bilang tuh ke Mark Zuckerberg. Iya. Kayaknya bukan sih. Enggak, kalau single kayaknya nggak ada masalah. Itu aja sih. Ya ini karena lu nanya ke gua dan gua liputan di sana. Kalau secara pribadi, insting jurnalis gue bilang itu video pertama enggak gimmick, itu beneran marah. Yang kedua, karena itu beneran marah, berarti ada hal yang penting dan genting di negara ini yang ingin diselesaikan oleh Pak Jokowi. Hal yang pentingnya itu sampai sekarang gue belum menemukannya gitu. Hal penting apa sih yang harus segera dibereskan itu? Terus kata Agus tuh rese gitu banget. Iya sih. Besok-besok kita live soal jurnalis aja, jurnalisme aja. Bisa. Tanya Bang Ubay lah, Bang Ubay lebih senior tuh. Iya, jadi kita bahas yang nggak nyinggung-nyinggung tokoh penting lah. Tapi seru sih, respon netizen luar biasa. Iya. Udah ya, kita udahan aja ya live-nya. Kapan-kapan kita inin lagi, Wak. Apa namanya? Kita lanjut lagi ya, Wak. Halo teman-teman. Ini ya kenapa nih? Banyak yang bilang kenapa baru di-share setelah 10 hari videonya Pak Jokowi, kata Agus.
Ya, Gus, kita udah jawab tadi. Jawablah, Pak. Silakan jawab, Pak. Udah tadi udah jawab. Oh, udah dijawab. Nanti lihat IGTV aja, Gus. Iya. Halo, teman-teman. Saya live dari Pressroom Kemendikbud. Ini ada Bu Dery nih. Dah, Pak. Ini ada Pak Ubah tadi. Ada masih ada Sarul, ada siapa? Maruf Amin. Ada Maruf. Terima kasih ya yang hadir, yang join di IG ini. Ada Agus, ada Tika, ada Bang Indra, ada Linda, ada Muti, ada Tulus, dan lain-lainnya. Maaf ya, deadline. Ya, besok kita kembali lagi di live berikutnya. Iya, siap. Dengan topik-topik yang menarik. Ini Bu Bay kelihatan kepalanya Bang, liatin Bang, wajah lu Bang, tuh. Oke. Wah. Siap resapel. Siap resapel katanya. Lagi. Oh iya, Bu dia bilang dia siap dilantik menjadi menteri. Luar biasa. Ya udah. Lu sapa dulu dong teman-teman lu. Apa? Apaan? Deadline. Oh iya, lu sapa dulu dong teman-teman lu. Ini ada Agustin. Halo Gus. Tadi lu udah dijawab. Banyak juga nih. Ada Muti. Ada Gugum. Halo Gum. Halo Mas Indra. Mas Indra, thank you udah join. Mudah-mudahan obrolan nggak berfaedah, jadi berfaedah. Amin. Ada Merlinda. Oke. Halo. Ya, gitu aja. Marlima teman gua. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sampai jumpa lagi di IGTV berikutnya. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa. Jangan ditonton. Dah. Siap. Ya. Ya, go end ya. Gue akhir ini. Deadline. Bos gue marahin.